Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Bapak Ibu rahimakumullah, hari ini kita akan belajar sebuah surah yang sangat agung, yang dengan mendengarkan bacaannya saja kita sudah tersentuh. Dan ternyata yang tersentuh dengan bacaan Ar-Rahman bukan hanya manusia, tetapi juga para jin. Ketika suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan surah Ar-Rahman, pada malam itu para jin mendengarkan di kota Makkah dan di tempat yang sekarang dibangun sebuah masjid al-jin. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika membaca surah Ar-Rahman, semua jin terpukau, semua jin kagum dengan kandungan surah Ar-Rahman, dan mereka kemudian mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan beriman kepada Al-Quran, bahwa kitab Al-Quran adalah kitab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu setelah itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan surah Ar-Rahman kepada para sahabatnya. Dan setelah Rasulullah SAW membacakan surah Ar-Rahman kepada para sahabatnya, Rasulullah SAW memberikan komentar. Apa komentar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bahwa aku pernah membaca surah ini di malam itu, didengarkan oleh para jin, dan ternyata mereka mempunyai jawaban lebih baik daripada kalian, kata Rasulullah SAW. Para sahabat terdiam ketika mendengar surah Al-Jin, tetapi para jin ketika mendengar surah Ar-Rahman, mereka tidak diam. Apa kata Rasulullah SAW? Fakanu ahsanu mardudan minkum, kuntu kullama ataitum ala qawlihi fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban qalu la bisyai'in min ni'amika rabbana nukadzibuk, la bisyai'in min ni'amika rabbana nukadzibuk. Tidak ada sedikit pun dari nikmat-nikmat-Mu ya Allah kami dustakan. Jadi setiap kali Rasulullah SAW melewati bacaan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, kata Rasulullah SAW, aku mendengar jin menjawab, la bisyai'in min ni'amika rabbana nukadzibu. Tidak sedikit pun kami mendustakan dari nikmat-nikmat-Mu. Tapi kalian wahai sahabat-sahabatku, kalian terdiam. Berarti jin itu ternyata mempunyai jawaban lebih baik daripada kalian. Nah, ini salah satu keistimewaan surah Ar-Rahman, membuat jin terpukau sampai mereka mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah, saya akan bacakan beberapa ayat dari surah Ar-Rahman ini. Mohon semuanya menyimak dengan khusyuk dan tenang. Mudah-mudahan
dengan membaca surah Ar-Rahman ini, dan saya akan bacakan sebagian saja karena kita akan membahas sebagian, karena tidak mungkin kita bahas pada kesempatan ini semuanya. Kalaupun kita dibahas secara keseluruhan nanti bisa tergesa-gesa. Jadi kita lebih baik membahas dengan pelan-pelan, dengan khusyuk, dan kita mendengarkan dengan khusyuk. Mudah-mudahan kita semua kebagian berkahnya surah Ar-Rahman ini, seperti dulu para jin langsung semakin kokoh iman mereka karena mereka mendengarkan surah Ar-Rahman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, wal arda wada'aha lil anam, fiha fakihatu wan nakhlu dhatul akmam, wal habbu dhul asfi war rayhan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar, wa khalaqal janna min marijin min nar, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Marajal bahraini yaltaqiyan, bainahuma barzakhun la yabghiyan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yakhruju minhuma al-lu'lu'u wal marjan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Walahul jawaril munsha'atu fil bahri kal a'lam, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kullu man 'alaiha fan, kullu man 'alaiha fan, kullu man 'alaiha fan, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu rahimakumullah, inilah surah Ar-Rahman. Allah Subhanahu wa ta'ala memulai dengan menyebut dirinya bahwa dialah Allah Maha Pengasih, Ar-Rahman. Artinya Bapak Ibu, Allah tidak pernah berbuat zalim. Semua yang datang dari Allah pasti baik. Karena itu jangan berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sedikit pun. Apapun yang menimpa kita pasti baik, karena itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepanjang kita tetap beriman kepadanya dan patuh kepadanya. Kita diberi penyakit baik supaya kita istirahat,
lalu lebih banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seandainya mungkin diberi kesehatan terus menerus, kita banyak lalainya, banyak membuang-buang waktu, maka Allah tegur sedikit, sini berhenti dulu. Allah kasih penyakit supaya istirahat, supaya banyak berzikir, istighfar, baca Quran. Nah begitu. Jadi semua yang datang dari Allah pasti baik. Apa kata Allah? Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu tidak suka sesuatu itu, tapi itu baik bagimu. Boleh jadi kamu tidak suka penyakit itu, tapi itu baik bagimu. Dengannya kamu lebih ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh jadi kamu tidak suka gigimu sakit, tapi dengan itu kamu semakin mudah berzikir kepada Allah. Itu baik bagimu. Perhatikan. Boleh jadi kamu tidak suka suatu hari daganganmu bangkrut tiba-tiba, tapi ternyata dengan itu kamu lebih khusyuk salatmu. Malam itu kamu bangun tahajud, kamu berwudu, yang sebiasanya kamu terlena dengan selimutmu dan kamu merasa aman, lalu karena kamu dikena musibah itu, lalu kamu bangun salat tahajud, kamu berwudu, kamu menangis di malam itu, tidak seperti biasanya. Lebih baik bagimu. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu suka sesuatu itu. Kamu suka sehat, kamu suka untung terus dalam bisnis kamu suka semuanya terjamin, tapi itu seringkali membawa bahaya bagimu, membuat kamu terlena, membuat kamu lupa kepada Allah, sehingga kamu tidak sempat membaca Al-Quran, tidak sempat bangun di malam itu, karena semua sudah terjamin, lalu kamu merasa aman. Bapak Ibu rahimakumullah, perhatikan. Jadi ini dia Ar-Rahman. Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih. Pokoknya jangan sekali-kali berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang datang dari Allah pasti baik. Ada seorang dokter, dikisahkan bahwa dia itu ahli penyakit kanker. Setiap datang pasien, dia salat 2 rakaat, lalu dia mengobati pasiennya, dan hampir pasien yang datang kepadanya sembuh. Subhanallah, dia berhasil, karirnya sukses, dan dia termasuk seorang dokter yang sangat digemari oleh banyak orang, disukai oleh banyak orang. Namun suatu hari Allah mengujinya. Yang kena penyakit kanker anaknya sendiri. Di sini mulai muncul dalam dirinya prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mengatakan, ya Allah, aku kan sudah patuh kepadamu, kenapa kau bikin anakku sakit? Dia mulai prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi karena dia anaknya, dia berusaha bersungguh-sungguh untuk mengobatinya. Puncak usaha dia untuk mengobati sang anak meninggal dunia. Lalu dia mengatakan, ya Allah, aku tidak akan menyembahmu lagi. Dia murtad, keluar dari Islam. Akhirnya dia pindah dari agama ke agama, sampai kemudian dia terdampar di sebuah tempat di Yogyakarta. Dia di Bandung. Ya, dokter ini rumahnya di Bandung, tapi kemudian dia berjalan mencari keyakinan, sampai kemudian pindah ke Bali, kemana segala macam. Ternyata dia akhirnya terdampar di sebuah masjid di Yogyakarta. Di sana dia ketemu dengan salah seorang mahasiswa, lalu dia bercerita tentang perjalanannya, dan mahasiswa ini dengan tenang mengatakan, Bapak, apakah Bapak waktu menjadi seorang muslim dulu beriman kepada Rasulullah?
ia beriman. Bukankah Rasulullah sangat disayang oleh Allah? Iya. Nah, perhatikan Pak, Rasulullah sangat disayang oleh Allah. Tapi bukankah Rasulullah pernah diuji oleh Allah dengan ujian sangat berat? Dia mengalami tahun kesedihan. Dia belum lahir, sang ayah diambil. Begitu lahir, ibunya diambil. Begitu dia sudah mulai besar, kakeknya diambil yang melindunginya. Begitu dia merasa aman dengan pamannya diambil, istrinya diambil. Perhatikan, sampai dia mengalami tahun kesedihan ketika itu. Bapak tahu? Iya. Nah ini Pak, jadi bukan berarti Bapak dekat kepada Allah lalu kemudian nggak diuji. Oh iya ya, kalau begitu saya salah. Iya benar, harus diuji Pak. Oh iya, kalau begitu aku masuk Islam lagi. Akhirnya dia masuk Islam lagi, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali mengucapkan kalimat syahadat seperti sedia kala. Barakallahu, perhatikan kisah perjalanan orang yang berprasangka buruk kepada Allah. Dia akan mengalami seperti diombang-ambing oleh kegelisahan-kegelisahan. Tetapi orang yang selalu prasangka baik kepada Allah, dia selalu ingat Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Dia ingat Ar-Rahman, Ar-Rahman. Dia ingat, maka dia selalu bahagia. Setiap dikasih ampun oleh Allah, itu tanda sayang Allah kepadanya. Maka dia tidak akan pernah gelisah dengan apapun. Dia tenang. Inilah Bapak Ibu yang disebut dengan istilah al-mutmainnah, an-nafsul mutmainnah. Ini nanti yang akan Allah panggil di alam akhirat. Allah panggil, wahai jiwa yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, yang tidak pernah pelin-pelan, yang tidak pernah gelisah dengan ujian apapun, tetap dia bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat semua orang sibuk dengan dosa, dia tetap konsisten, komitmen, istiqomah. Di saat orang tidur di malam hari, dia bangun dengan tenang. Di saat orang sibuk makan harta haram, dia tetap tenang mengambil yang halal meskipun sedikit. Di saat orang sibuk berzina, dia tetap konsisten bersama istri yang halal. Begitulah dia, jiwa yang tidak pernah ikut-ikutan. Dia seperti ikan di tengah laut yang tidak pernah ikut asin, sekalipun air laut semuanya asin. Dia baru asin setelah dikeluarkan dari air laut, baru dikasih garam, baru asin. Tapi selama di laut tidak pernah ikut asin. Komitmen, konsisten. Begitulah pribadi mutmainnah. Allah panggil, ayo kamu sudah istiqomah, kamu sudah tenang bersamaku, kamu tidak pernah gelisah dengan ujian apapun, kamu selalu merasa bersamaku, dan kamu tidak pernah prasangka buruk kepadaku, kata Allah. Maka engkaulah telah tenang. Ayo bergabunglah kamu dengan hamba-hambaku, ayo masuk surga. Allah menyambut mereka. Inilah barakallah pribadi yang Allah banggakan, karena dia selalu merasa bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, di hatinya selalu Ar-Rahman, Ar-Rahman. Coba semuanya angkat tangan ke atas. Coba semuanya jiwai ini. Ingat Bapak Ibu ucapkan Ar-Rahman. Ya, ucapkan Ar-Rahman, 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 Ar-Rahman. Bapak Ibu, ingatlah selalu Allah Maha Rahman. Jangan sedikit pun Ibu merasa ditinggal oleh Allah. Allah tidak akan pernah meninggalkan Bapak Ibu kalau kita selalu merasa bersamanya. Allah selalu menyayangi kita selama kita merasa bersamanya. Apa kata Allah? Ana inda dhanni abdi bi. Aku tergantung prasangka sang hamba. Ketika dia bersangka kepadaku baik, maka aku akan baik kepadanya. Ketika prasangka dia kepadaku buruk, aku berburuk kepadanya. Begitulah Allah. Maka kita jangan sampai sedikit pun dipengaruhi oleh nafsu yang selalu menguasai untuk berbuat dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah Ar-Rahman. Lalu setelah itu Bapak Ibu coba lihat ayatnya. Allah menyebutkan nikmat-nikmat. Allah menyediakan
segalanya. Dan di sini Bapak Ibu, Allah sebutkan ranking nikmat. Jadi rankingnya, nikmat yang paling tinggi rankingnya adalah nikmat apa? Nikmat Al-Quran. Ar-Rahman Allamal Quran. Subhanallah. Kalau tidak ada Al-Quran, Bapak Ibu Allah, kita hanya casingnya manusia, tetapi isinya bukan manusia lagi. Saya melihat langsung bagaimana orang-orang tidak beriman mereka hidup. Mereka tidak tahu mau kemana arah hidup. Di masa muda mereka bersenang-senang, mabok-mabokan. Ya Allah, tidak punya arah hidup. Di Barat, di Jerman, di Australia, di Amerika, mereka tidak tahu mau kemana aku ini. Perhatikan Pak Allah, nih, lihat kucing kita. Pekerjaannya apa? Tidur, bangun, cari makan, makan, bikin anak, tidur, bangun, cari makan, makan, bikin anak. Itu aja pekerjaan kucing kan? Ada gak kucing baca Quran? Nggak ada. Ikut pengajian? Nggak ada. Sama orang-orang yang tidak punya iman, tidur, bangun, cari makan, makan, bikin anak, tidur, bangun, nggak ada sholat, nggak ada baca Quran. Bahkan kata Allah, ketika manusia tidak beriman, mereka lebih parah daripada binatang. Ulaika kal an'am balhum adall wa ulaika humul ghafilun. Mereka menjadi seperti binatang, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang. Saya melihat langsung di setiap kota di Jerman. Ya Allah, banyak orang menikah sesama jenis, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, dipestakan pernikahan sama jenis. Ya Allah, na'udzubillah min dzalik. Belum pernah ada dua ayam jantan bermesraan, ada nggak? Masya Allah. Kalau ketemu dua ayam, gimana? Dua ayam jantan bertarung, coba. Ya Allah, perhatikan. Ketika manusia sudah tidak beriman, tidak ikut Allah, sudah hilang kemanusiaannya. Ini dia kata Allah, nikmat terbesar, paling tinggi, yang membuat dirimu berharga, wahai manusia, Al-Quran. Allamal Quran. Maka